Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali saya Devi Rahayu, mahasiswa psikologi angkatan 2019 dari Universitas Musoa. Nah, pada video kali ini sudah memasuki pekan keberapa ya? Sudah masuk ke pekan keempat. Di video ketiga, saya akan memaparkan mengenai reliabilitas dan validitas. Tentu ketika kita berbicara mengenai pengukuran, pasti ada yang namanya reliabilitas dan validitas. Hal itu sangat penting untuk dibahas ketika kita ingin mengetahui mengenai pengukuran. Nah, baik, untuk yang pertama itu adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas ini merupakan keakuratan alat ukur di mana reliabilitas ini mengacu pada variance error. Jadi ketika variance errornya ini besar, maka alat ukur tersebut dinilai kurang variabel atau tidak kuat gitu untuk mengukur trait yang akan diukurnya. Terus begitu juga sebaliknya, ketika variance errornya itu kecil, maka alat ukur itu memiliki reliable yang sangat kuat atau dia sangat, intinya hasilnya itu akan bagus gitu, reliable gitu, akan kuat, akan bisa dipertimbangkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 3 model dari reliabilitas. Jadi reliabilitas itu memiliki 3 model. Nah, yang model pertama itu adalah tes retest. Nah, tes retest ini digunakan untuk mengevaluasi kesalahan, dan tes retest ini sangat mudah juga dievaluasi dan tidak bisa mengukur karakteristik yang berubah-ubah. Nah, karakteristik yang berubah-ubah yang tidak bisa diukur oleh tes retest ini adalah seperti kepribadian atau intelijensi, karena tentu ketika kita memberikan tes, misalnya tes pertama memberikan 2 kali tes intelijensi, tentu hasil tes yang pertama dan hasil tes yang kedua itu berubah, dan itu tidak bisa digunakan untuk tes retest, tidak bisa dievaluasi oleh tes retest. Nah, selanjutnya model yang kedua yaitu tes paralel. Tes paralel ini yaitu model reliabilitas yang sering digunakan untuk membandingkan 2 bentuk tes yang sepadan dan mengukur atribut yang sama. Nah, misalnya alat ukur TAT dan ROSA. Nah, dia kan alat ukurnya hampir sama ya, sepadan gitu, tapi dan dia mengukur atributnya yang sama, misalnya atribut kepribadian. Jadi mereka tuh sama-sama mengukur kepribadian, tapi ada 2 bentuk tes. Nah, yang terakhir itu ada yang model belah separuh. Nah, model belah separuh ini pemberian tesnya ini dibagi dalam 2 bagian item yang diskor secara terpisah. Jadi misalnya ketika ada tes yang sangat panjang, maka dia akan dibagi 2 dengan pemberian item yang acak. Jadi itemnya ini akan diacak seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai validitas. Oke. Jadi validitas adalah kemampuan suatu alat ukur, kemampuan tes untuk mengukur dengan akurat suatu alat ukur. Jadi kayak kemampuannya ini alat ukur untuk mengukur tes tersebut gitu. Nah, validitas juga ini dijadikan sebagai bagian dari karakteristik interpretasi skor tes. Jadi dia ini bukan karakteristik tes, tapi dia karakteristik dari interpretasi skor tes. Nah, alat ukur yang memiliki validitas tinggi akan menghasilkan error yang sangat sedikit. Nah, begitu juga ketika alat ukurnya itu memiliki validitas yang rendah, maka dia akan menghasilkan error yang sangat banyak. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis validitas. Nah, jenis validitas yang pertama yaitu validitas isi. Nah, bagaimana untuk terpenuhinya validitas isi ini? Yaitu terpenuhi validitas isi melalui prosedur validasi pada item tes yang tujuannya itu untuk mengestimasi komponen. Nah, terus di validitas isi ini, judgement individual itu bisa ditingkatkan objektivitasnya ketika dilakukan oleh banyak penilai. Jadi intinya ketika banyak yang menilai tes ini, maka
objektivitas pada judgement individual itu bisa ditingkatkan kalau itu untuk validitas isi. Nah, selanjutnya yaitu validitas konstruk. Nah, kalau validitas konstruk ini untuk mengetahui sejauh mana sih tes mampu mengungkapkan trait yang ingin kita ukur. Nah, jadi suatu proses yang terus berjalan sesuai dengan perkembangan alat ukur, dan validitas konstruk ini berguna untuk mengukur trait yang tidak mempunyai kriteria eksternal. Nah, yang pertama tadi kan untuk mengukur sejauh mana tes mampu mengungkap trait yang ingin diukur. Jadi artinya kalau validitas konstruk itu kita mau mengungkapkan sejauh mana sih trait atau sesuatu yang kita ukur ini, anggaplah kayak kepribadian atau variabel-variabel yang kita ukur sejauh mana untuk mengungkapnya gitu, kita pakai validitas konstruk. Terus yang ketiga yaitu validitas kriteria. Nah, validitas kriteria itu ada dua jenis. Ada validitas prediktif, di mana validitas prediktif ini digunakan untuk mengetahui skor tes yang berfungsi sebagai prediktor. Nah, jenis yang kedua dari validitas kriteria yaitu validitas konkuren, di mana validitas konkuren ini sangat penting digunakan di dalam situasi-situasi diagnostik. Baiklah, mungkin cukup sekian saja dari saya penjelasan singkat mengenai validitas dan juga reliabilitas. Mohon maaf apabila terlihat kurang bersemangat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.